Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas soal untuk kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, dengan subtema 2, perubahan lingkungan. Sebelum kita mulai, pastikan teman-teman sudah like, share, dan subscribe video kami ya. Dengan begitu, teman-teman akan selalu mendapat info terbaru dari kami. Nah, baiklah, kita akan mulai dengan soal pertama, nomor 1 sampai dengan nomor 4, muatannya adalah PKN. Nomor 1. Di Jakarta, kita dapat menyaksikan contoh rumah adat yang ada di Indonesia, yaitu di titik-titik. A. Pekan Raya Jakarta. B. Taman Impian Jaya Ancol. C. Taman Mini Indonesia Indah. D. Taman Dunia Fantasi. Jawaban yang paling tepat adalah Taman Mini Indonesia Indah. C. Lanjut ke soal nomor 2. Kesada merupakan upacara bagi masyarakat Tengger, yaitu titik-titik. A. Membuang sesaji ke laut. B. Upacara pembakaran jenazah. C. Membuang sesaji ke puncak gunung. D. Arak-arakan tumpeng dan sayur mayur. Nah, kita akan jawab. Jadi, zaman dahulu kala, masyarakat Tengger yang hidup di lereng Gunung Bromo menganggap bahwa supaya Gunung Bromo tidak memuntahkan laharnya atau tidak meletus harus diberi sesaji. Nah, upacara penyerahan sesajinya dikenal dengan upacara kesada. Nah, jadi ini upacara membuang sesaji ke puncak gunung. Jawabannya adalah C. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 4 ya. Nomor 3, maaf. Selendang khas masyarakat Batak adalah titik-titik. A. Rejeng. B. Tenun. C. Ulos. D. Beskap. Beskap berasal dari Jawa Tengah dan DIY untuk laki-laki. Tenun ini banyak dijumpai di Indonesia. Nah, kalau ulos ini khas dari Batak. Bisa berupa kain atau selendang panjang. Jadi jawabannya selendang khas masyarakat Batak adalah ulos. C. Lanjut ke soal nomor 4. Upacara pertunjukan daerah yang berasal dari Madura, yaitu titik-titik. A. Karapan sapi. B. Panjat pinang. C. Warak ngendok. D. Tedak siti. Kalau dari Madura, selain terkenal dengan satenya, terkenal juga dengan karapan sapi. Karapan sapi adalah lomba adu lari sapi. Lanjut ke soal nomor 5 sampai dengan nomor 8 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Untuk nomor 5 ada teks bacaan, kita baca dulu. Tanah yang gersang, udara yang panas, itulah ciri khas Bojonegoro. Tidak semua tanaman cocok hidup di daerah semacam itu. Namun, tanaman tembakau justru sangat menyukainya. Di Bojonegoro, tanaman tembakau justru tumbuh subur. Mengapa di Bojonegoro tanaman tembakau tumbuh dengan subur? A. Karena daerahnya panas. B. Karena tanahnya tidak subur. C. Karena cocok hidup di Jawa Timur. D. Karena tanaman tembakau suka dengan air. Jawabannya adalah karena daerahnya panas. Tembakau itu menyukai tempat yang panas. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Berikut ini yang termasuk teks non-fiksi adalah titik-titik. A. Legenda Danau Toba. B. Timun Mas. C. Cara membuat siomay. D. Legenda Batu Menangis. Nah, teks non-fiksi pengertiannya adalah teks yang berdasarkan fakta atau cerita nyata atau hal-hal faktual yang terjadi di sekitar kita. Legenda, Batu Menangis, Timun Mas itu adalah contoh cerita fiksi. Sehingga jawaban untuk cerita teks non-fiksi adalah C. Cara membuat siomay. Lanjut ke soal nomor 7.
Berikut ini yang bukan cara mendapat informasi dari teks non-fiksi adalah titik-titik. A. Membuat ringkasan, B. Membuat peta pikiran, C. Membuat contekan, D. Membuat daftar pertanyaan. Nah, caranya untuk mendapat informasi dari non-fiksi, membuat ringkasan, betul. Membuat peta pikiran, benar juga. Membuat daftar pertanyaan, bisa juga. Yang bukan merupakan cara yang tepat adalah C. Membuat contekan. Soal nomor 8. Informasi dapat diperoleh dengan cara titik-titik. A. Menonton berita dari televisi, B. Menggambar pemandangan, C. Bermain bersama teman, D. Membersihkan rumah. Nah, kalau informasi biasanya kita dengan cara menonton berita. Menontonnya di televisi, jangan kartun, jangan gosip, tapi berita. Itu kita akan memperoleh informasi. Lanjut ke soal nomor 9 sampai nomor 12 dengan muatan IPA. Oke, nomor 9. Unsur paling berperan dalam daur air adalah titik-titik. A. Matahari, B. Bulan, C. Bintang, D. Planet. Planet kalau planet bumi betul, tapi di sini planetnya umum. Bintang ini letaknya terlalu jauh dari kita. Kalau bulan ini berpengaruh kepada pasang surut air laut. Sehingga yang paling berperan adalah matahari. Jawabannya A. Lanjut ke soal nomor 10. Kurangnya cadangan air dapat diatasi dengan cara titik-titik. A. Penggalian sungai sedalam mungkin, B. Pembuatan irigasi sebanyak mungkin, C. Penghijauan kembali hutan gundul, D. Perluasan tanah pertanian. Nah, cadangan air itu disimpan oleh tanaman, sehingga kita harus banyak-banyak menanam tanaman. Nah, penanaman kembali pohon-pohon disebut penghijauan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah C. Teman-teman tidak lupa kami ingatkan untuk tetap membaca buku teks sehingga bisa mengoreksi lagi jawaban dari kami. Oke, selanjutnya nomor 11. Kegiatan manusia yang dapat mengganggu proses daur air adalah titik-titik kecuali A. Membiarkan lahan kosong tidak ditanami dengan tumbuhan, B. Menggunakan air secara berlebihan untuk kegiatan sehari-hari, C. Mengubah daerah resapan air menjadi bangunan-bangunan lain, atau D. Membuang sampah pada tempatnya. Ini kan mengganggu proses daur air, tapi yang kecuali. Jadi ini jawaban yang benar yang tidak mengganggu daur air. Jawabannya membuang sampah pada tempatnya. Oke, selanjutnya nomor 12. Banjir yang terjadi di kota-kota besar umumnya disebabkan oleh titik-titik. A. Penggundulan hutan, B. Meluapnya air laut, C. Tidak memiliki saluran air, D. Berkurangnya daerah resapan air. Kita mengetahui bersama di kota-kota besar, tanah-tanah banyak yang disemen atau dibeton, sehingga air yang turun dari langit atau hujan tidak diserap oleh tanah sehingga terjadi banjir. Itu akibatnya jika berkurangnya daerah resapan air. Jadi di kota-kota besar banjir terjadi karena berkurangnya daerah resapan air. Jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 13, muatan IPS sampai dengan nomor 16 ya. Nomor 13, perusahaan yang modalnya dari perusahaan saham, yaitu titik-titik. A. Perseroan terbatas, B. Firma, C. Komanditer, D. Koperasi. Kalau saham biasanya dia sudah berbentuk PT atau perseroan terbatas. Jadi A jawabannya. Nomor 14. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara disebut titik-titik. A. PT, B. CV, C. BUMN, D. PLN. PLN itu bagian dari BUMN, di mana
Modalnya adalah berasal dari keuangan negara. Jadi di sini jawabannya adalah C, BUMN. Nomor 15. Koperasi sekolah adalah koperasi yang anggotanya adalah titik-titik. A. Para petani, B. Para siswa sekolah, C. Para orang tua, D. Para pedagang. Kalau di sekolah, biasanya yang menjadi anggota adalah para siswa sekolah, B. 16. Surat berharga sebagai bukti menanam modal disebut titik-titik. A. Saham, B. Cek, C. Uang, ini B ya bukan C, dan D. Sertifikat, biasanya menanam modal disebut saham. A jawabannya. Nomor 17 sampai dengan nomor 20 adalah soal SBDP. Nomor 17. Suatu tarian menggunakan properti kipas. Biasanya properti yang digunakan untuk memberi titik-titik. A. Cerita tari, B. Lakon tari, C. Tema tari, D. Nama tari. Biasanya untuk menambah cerita. Jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 18. Tari kecak berasal dari daerah titik-titik. A. Aceh, B. Nias, C. Bali, D. Solo. Jawabannya adalah Bali, C. Selanjutnya nomor 19. Pengaturan posisi pola lantai yang dilakukan dengan ruangan yang akan digunakan disebut titik-titik. A. Setting, B. Blocking, C. Properti, D. Kostum. Pengaturan pola lantai disebut juga blocking. Jawabannya B. Nomor 20. Perbedaan yang menonjol antara tari tunggal dengan tari kelompok terletak pada titik-titik. A. Pengaturan gerak, B. Pengaturan ekspresi, C. Pengaturan pola lantai, D. Pengaturan jaringan. Yang paling benar adalah pengaturan pola lantai. Jadi jawabannya C. Nah, demikianlah teman-teman nomor 1 sampai dengan nomor 20 untuk soal kelas 5 tema 8, subtema 2 sudah kita bahas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.